Santapan Harian Senin 20 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-23 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau merengkuh kami dengan kebenaran sabdamu. Kini kami berteduh di dalam firman-Mu ya Kristus Yesus. Kami siap melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 23, 13-25. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Ia memang wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Namun mereka berteriak bersama-sama, 'Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami.' Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, 'Salibkan dia! Salibkan dia!' Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, 'Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya.' Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Sahabat Santapan Harian, kalimat berikut ini diulang-ulang Pilatus sampai 3 kali. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya. Hal itu pertanda Yesus tidak memiliki kesalahan apapun. Raja Herodes juga tidak mendapati kesalahan apapun. Sebenarnya Yesus tidak layak untuk dihukum mati. Namun, ada desakan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Pilatus mengabulkan permintaan mereka. Ia melepaskan Barabas, pemberontak dan pembunuh, tetapi menyerahkan Yesus kepada kemauan mereka. Disinilah letak kelemahan Pilatus sebagai pemimpin. Ia membuka peluang untuk berkompromi. Oleh karena itu, rakyat dan para pemuka agama mengambil kesempatan. Mereka mendesak Pilatus agar segera menjatuhkan hukuman karena sangat ingin menyingkirkan Yesus. Demi kedudukannya sebagai gubernur, Pilatus juga mengesampingkan keadilan dan memilih menuruti suara pemuka-pemuka agama dan rakyat. Pilatus memiliki wewenang menegakkan hukum secara adil. Namun,
Adanya desakan dari orang banyak membuat ia menyelewengkan jabatan, keadilan, dan hukum. Akibatnya, orang benar yaitu Yesus menjadi korban. Tidak ada kesalahan dalam dirinya, namun dia tetap dihukum. Bahkan dihukum mati atas permintaan orang banyak. Di balik semua itu, begitulah cara Yesus menyelamatkan kita. Dia adalah orang yang tidak bersalah, yang mampu menebus manusia dari dosa-dosanya. Seandainya Yesus memiliki kesalahan, Dia tidak layak menebus dosa kita dan keselamatan bagi kita tidak akan terjadi. Yesus yang menjalani itu semua membuktikan bahwa Dia benar-benar Mesias yang sudah ditetapkan Bapa untuk menyelamatkan kita. Respon yang tepat bagi kita yang sudah mendapatkan keselamatan adalah katakan iya jika iya dan katakan tidak jika tidak. Jangan karena kepentingan pribadi, keadilan dibelokkan. Yesus menjadi teladan kita. Dia yang tidak bersalah rela menanggung kesalahan supaya kita menjadi benar. Mari kita berdoa. Dalam saat-saat ketidakadilan dalam hidup kami, ajar kami untuk tetap bersabar dan percaya pada rencana-Mu. Berikanlah kami hati yang penuh kasih, meskipun menghadapi kesulitan, dan tetap memilih untuk melakukan kebaikan, serta mempercayakan segalanya kepadamu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.